publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Peran akuntansi manajemen publik sangat penting atau sakral karena memberikan informasi akuntansi yang kredibel, relevan, handal, dan dapat dipercaya kepada pihak manajer. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institute of Management Accountants tahun 1981 mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Chartered Institute of Management Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk yang pertama, perumusan strategi, yang kedua, perencanaan dan pengendalian aktivitas, yang ketiga, pengambilan keputusan, yang keempat, pengoptimalan penggunaan sumber daya, kelima, pengungkapan atau disclosure kepada shareholders dan pihak luar organisasi, yang keenam, pengungkapan kepada karyawan, dan yang terakhir, perlindungan aset. Baik Institute of Management Accountants maupun Chartered Institute of Management Accountants sama-sama menyatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan bagian yang integral dari sistem pengendalian manajemen. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi, dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat untuk pencapaian tujuan. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, informasi sifatnya rutin, yang kedua, informasi kuantitatif atau kualitatif, yang ketiga, informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya, yaitu formal ataukah informal. Hal tersebut adalah karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai akuntansi manajemen sebagai alat pengendali organisasi, sekarang ini kita akan membahas mengenai proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut atau disebut follow up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi tersebut telah dicapai. Sebaliknya, tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam suatu organisasi. Jones dan Pendlebury pada tahun 1996 membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap, yakni 1. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar, 2. Perencanaan operasional, 3. Penganggaran, 4. Pengendalian dan pengukuran, dan 5. Pelaporan, analisis, dan umpan balik. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama,
perencanaan strategik atau strategic planning. Dalam tahap pertama ini, tim manajemen organisasi menyusun alternatif program yang bisa mendukung strategi efektif organisasi. Yang kedua, pemberian informasi biaya. Tahap kedua adalah memberikan rincian biaya sedetail mungkin, meliputi biaya input, output, serta biaya proses. Yang ketiga, penilaian investasi. Tahap ketiga adalah penilaian investasi. Fungsi ini memang lebih rumit jika dibanding dengan sektor swasta, karena teknik-teknik yang digunakan dalam penilaian investasi berbeda dengan swasta. Organisasi swasta menyasar keuntungan, sedangkan organisasi sektor publik tidak. Karena itulah, pada tahap ini biasa menggunakan analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis. Yang keempat, penganggaran. Peran keempat adalah penganggaran. Akuntansi manajemen sektor publik diharapkan mampu berperan dalam memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang lebih efektif terkait dengan 3 fungsi anggaran antara lain alat alokasi sumber daya publik, distribusi, serta stabilitas. Yang kelima, penentuan biaya pelayanan atau cost of service dan penentuan tarif pelayanan atau charging for service. Akuntansi manajemen digunakan untuk menghitung berapa banyak pengeluaran atau cost yang digunakan untuk membuat layanan atau jasa publik, termasuk menghitung seberapa banyak subsidi yang diberikan untuk publik. Yang keenam, penilaian kinerja. Akuntansi manajemen dibutuhkan untuk pengendalian sistem. Akuntansi manajemen digunakan untuk melakukan penilaian kinerja untuk mengukur seberapa besar tingkat efektivitas serta efisien organisasi guna mencapai tujuan yang sudah direncanakan.